Halo suamiku, aku beli tulang rusuk kesukaanmu. Kalau kamu dan mama pulang jam berapa hari ini untuk makan malam? Kamu buru-buru apa sih? Makan aja buru-buru banget. Aku dan mama lagi sibuk nih, gak ada waktu buat pulang makan. Ayo. Sayang, pelan-pelan dong, kan sebentar lagi melahirkan. Silly dia. Masa masih sama selingkuhannya? Bukannya dia bilang mereka udah putus dari dulu. Dia bohong lagi sama aku. Hati-hati. Jiao. Keluarganya pasien, ayo bantu selamatkan dia. Mama, suamiku, tolong aku. Kakak Silly, perutku sakit banget. Aku rasa, aku mungkin sebentar lagi melahirkan. Sebentar lagi, melahirkan? Aduh, wah bagus dong, aku bisa punya cucu. Dokter, cepat, jauh-jauh kita mau melahirkan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Mama, kok kamu bisa begitu? Aku kan menantu keluarga Meng. Meng Silly, aku istrimu. Kamu istrinya terus kenapa? Sudah nikah 6 tahun, kamu nggak bisa punya anak. Nggak kayak jauh-jauh kita. Pertama kali, langsung hamil keturunan keluarga Meng. Dia bukan. Dia selalu bohong sama kamu, anak dalam perutnya. Sebenarnya, Kak Xuan, aku tidak pernah terpikir untuk merebut posisimu. Aku hanya ingin memberikan keturunan untuk keluarga Meng. Kalau kamu benci-benci saja aku, jangan salahkan Kak Silly. Kak Silly, perutku sangat sakit. Aku takut kalau ditunda lagi, anak kita akan dalam bahaya. Lihatlah Jiao, dia sangat mengerti. Tidak seperti kamu. Kamu sengaja ingin keluarga Meng tidak punya keturunan. Aduh, wanita ini karena kecelakaan. Organ dalamnya mengalami pendarahan hebat. Kalau tidak segera diobati, pasti akan membahayakan nyawanya. Wanita ini, air ketubannya belum pecah. Sebaiknya, cukup bicara. Kami memilih untuk mengantar jauh-jauh ke rumah sakit. Sedangkan kamu, sudah terluka parah. Kalau diselamatkan juga, lebih baik mati saja. Lagi pula, ini karena kamu sendiri yang nekat menahan mobil untuk kami. Pantas saja kamu mati. Ibu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kalau bukan karena aku yang terbaring di sini, adalah kalian. Jangan mengutuk kami. Keluarga kami dulu, kenapa tidak memilih Jiao, wanita bangsawan yang baik ini, malah memilih kamu, wanita yang tidak bisa punya anak. Dokter, cepat. Ayo tandu-tandu, cepat. Meng Silly. Jangan. Tahan, jangan. Ayo semangat. Kerahkan tenaga Jiao. Kerahkan tenaga. Jiao. Peras keringat. Ada orang nggak? Kalau saja diberi kesempatan lagi, pasti aku akan membuat semua orang keluarga Meng menyesal. Aku terlahir kembali. Aku ternyata terlahir kembali pada hari pernikahan 5 tahun dengan Meng Silly. Kak Xuan.
Maaf ya, aku nggak sengaja datang mengganggu. Dan Kakak Silly, hari pernikahan kalian. Cuma, Kakak Silly terlalu ingin menemui anak kesayangannya. Sampai menyuruhku datang. Kamu nggak marah kan? Di kehidupan sebelumnya, yaitu hari ini. Aku tahu Meng Silly selingkuh. Sayangnya aku dulu terlalu naif. Untuk mempertahankan pernikahan dan keluarga, rela mengalah. Sampai mati pun tetap memakai topi hijau. Kak Xuan, kamu bilang, kalau kamu yang membunuh cucu satu-satunya keluarga Meng, apa Kakak Silly akan mengusir kamu, si istri tua ini dari rumah? Di kehidupan sebelumnya, si Liu Jiao ini untuk memaksaku cerai dengan Meng Silly, pura-pura jatuh, menuduhku mendorongnya sampai keguguran. Jiao. Kakak Silly, perutku sakit banget. Sakit banget. Di kehidupan ini, dia masih menggunakan cara-cara kotor. Shuyan, tak kusangka setelah hidup kembali, kamu masih sejahat ini, masih ingin membuat Jiao keguguran. Anak, di kehidupan ini, kita harus cepat-cepat bercerai dengan wanita ini. Jangan sampai salah pilih istri lagi. Benar? Si wanita tua jelek ini, di kehidupan sebelumnya selalu menempel pada keluarga kita. Di kehidupan ini, kita harus membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, apakah keluarga mereka juga hidup kembali? Sia-sia aku di kehidupan sebelumnya dituduh oleh keluarga Meng, disiksa, dan selalu bekerja keras untuk keluarga Meng. Diam-diam mendukung keluarga Meng menjadi keluarga kaya raya, tapi akhirnya mati tragis. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuat kalian semua membayar. Baiklah. Karena kalian memilih Liu Jiao, maka aku akan bercerai denganmu Meng Silly. Bercerai. Hahaha. Shuyan, dulu kamu seperti perekat, selalu menempel padaku, sekarang malah mengajak bercerai. Kalau ini cuma taktikmu, maka aku sarankan. Si Meng, tuli ya. Aku bilang, aku mau bercerai. Bercerai. Kamu. Baiklah kamu yang bilang mau cerai. Tapi selama 5 tahun ini, kamu makan dari keluarga Meng. Baju dan sepatu yang kamu pakai, semua dibeli oleh anakku, dengan uang sungguhan. Kalau mau cerai kamu harus pergi dengan tangan kosong. Perlu dengan tangan kosong ya? Baiklah. Ini kan hari jadi pernikahan yang baik. Kenapa tiba-tiba mau cerai? Karena Xuan ini tidak bisa punya anak. Menikah 5 tahun tidak ada telur pun. Pasti akan diusir dari keluarga Meng. Sekarang juga tanda tangan cerai. Ting Xuan, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan keluarga Meng dengan mudah. Kakak Silly, perutku sakit sekali. Shuyan, kenapa setelah hidup kembali, kamu masih kejam seperti ini? Wanita yang tidak tahu berterima kasih, akan kuhukum kamu dengan baik. Xuan, kamu sudah menyakiti Jiao kami. Kalau mau keluar dari pintu keluarga Meng, kamu harus membayar harganya. Ayo, hancurkan semuanya. Kalian. Pergi saja. Kenapa tidak pergi? Tadi kan sombong sekali. Berteriak-teriak mau cerai dengan kakakku. Asal kamu bisa menginjak kaca ini dan keluar dari pintu ini. Sejak saat itu, keluarga Meng dan kamu tidak ada hubungan lagi. Kenapa tidak ada tekad sedikit pun? Shuyan, kalau kamu menyesal, kembali dan berlutut minta maaf padaku. Mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan untuk melayani seluruh keluarga kami. Hahaha. Meng Silly.
Shuyan, kalau kamu keluar dari pintu keluarga Meng, kamu ini wanita tua tidak ada harganya. Nanti kalau menyesal, jangan menangis kembali minta padaku. Menyesal. Dari hari ini, aku akan mengambil kembali semuanya dari kalian. Yang seharusnya menyesal adalah keluarga Meng. Hahaha. Shuyan, mulutmu benar-benar besar. Seperti langit dan bumi, betapa sombongnya dirimu. Aku beritahu yang sebenarnya, penopang keluarga Meng adalah grup Chifeng yang terkenal. Dengan menyingkirkanmu yang menyusahkan, keluarga Meng akan melesat ke puncak. Tidak menyangka, di kehidupan ini kita begitu mudah mengusir si wanita tua itu. Kali ini keluarga Meng tidak boleh melewatkan lagi menantu baik seperti Jiao Jiao. Kamu cepatlah bersama Jiao Jiao mengumumkan tanggal pernikahan. Karena aku dan Shuyan sudah bercerai, maka aku umumkan di sini. 3 hari lagi, aku akan memberikan Jiao Jiao pernikahan abad ini. Jiao Jiao kita ini, selain berasal dari keluarga kaya, dan di perutnya sudah ada keturunan keluarga Meng, tidak tahu berapa kali lebih baik dibandingkan Shuyan, si ayam tua yang tidak bertelur. Nanti tamu-tamu penting dari seluruh dunia akan menghadiri pernikahan kami dengan Jiao Jiao. Bahkan CEO grup Chifeng akan menjadi saksi pernikahan kami. Selamat datang kembali Shuzong. Shuzong ini undangan pernikahan dari keluarga Meng. Keluarga Meng bersujud 9 kali, memohon agar CEO grup Chifeng, yang selama ini membiayai keluarga Meng, yaitu Shuzong Anda, menjadi saksi pernikahan Meng Sili dan Liu Jiao Jiao. Shuzong keluarga Meng tidak tahu Anda adalah investor misterius mereka. Masalah saksi pernikahan ini, lebih baik saya tolak saja. Tidak. Aku tidak hanya akan menjadi saksi mereka, aku juga akan mengundang istri dari 3 keluarga kaya raya di kota Jiangcheng. Semua datang untuk menyaksikan upacara. Shu, keluarga Meng ini tega mengusirmu dari rumah. Mengapa kamu masih? Karena aku masih punya 3 hadiah pernikahan yang akan kuberikan langsung kepada keluarga Meng. Selamat. Jiao Jiao adalah menantu baru keluarga Sili. Dia tidak hanya cantik dan berbudi luhur, tapi juga putri dari keluarga kaya raya. Jauh lebih baik daripada mantan istri Sili yang tidak bisa punya anak. 100 kali lebih baik. Ini dia. Tinggal 2-3 bulan lagi, dia akan melahirkan. Aku akan segera punya cucu. Istri dari 3 keluarga kaya raya di kota Jiangcheng tiba. Istri dari 3 keluarga kaya raya di kota Jiangcheng, semua datang untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Meng. Sepertinya keluarga Meng benar-benar akan makmur. Wanita itu masih berani menggoda suami kami. Jangan sampai aku melihatmu lagi di kota Jiangcheng. Sial, bagaimana bisa istri dari 3 keluarga kaya raya di kota Jiangcheng datang? Kalau Mirka Menjinli sebagai wanita yang menggoda suami mereka, semuanya akan berantakan. Wah, tidak menyangka. 3 istri dari keluarga kaya raya berkenan datang ke pesta pernikahan keluarga Meng. Kehadiran kalian pasti karena kalian adalah teman lama keluarga Jiao Jiao. Jiao Jiao, ya? Ini adalah menantu baru keluarga Meng, Liu Jiao Jiao. Kataku menantu kecil keluarga Meng ini. Kenapa wajahnya terlihat familiar? Benar? Aku juga sepertinya pernah melihatnya. Pasti karena Jiao Jiao sering menghadiri pesta-pesta keluarga kaya raya. Kalian pasti pernah bertemu. Bagaimanapun juga, dia juga putri dari keluarga kaya raya. Ya, ini mencari menantu perempuan. Tentu saja kita harus mencari pintu. Tidak seperti beberapa gadis pendamping. Kemasi diri Anda seperti seorang wanita. Juga merayu suami orang lain di mana-mana. Pelacur kecil ini. Aku melihat satu memukul satu. Wanita seperti itu, bagaimana bisa masuk ke mata hukum saya? Keluarga kami Jia-Jia, tapi wanita asli. Datanglah ke Jiao-Jia. Katakan halo pada 3 wanita raksasa. Bu, aku merasa sakit perut sekarang. Aku akan pergi ke kamar mandi. Maaf, Jiao-Jia.
membuatku takut. Untungnya tidak ada. Wanita tua itu mengenalinya. Identitas saya dengan gadis anggur hampir ditemukan. Ini bukan festival musim semi No 68. Aku bilang kenapa aku tidak bisa. Ternyata menjalankan ini untuk menikah. Temukan seseorang untuk mengambilnya. Tuan Sue. Terakhir kali istrimu dipukuli seperti itu. Beraninya kau datang lagi. Oh, jangan di sini. Mereka akan menikah hari ini. Hari pernikahan dan pengantin wanita tidak lebih menarik. Kian selalu benci. UPS, kemana kau pergi? Pangeran dari keluarga kerajaan Inggris. Orang terkaya di negara Allah. Dan profesor dari negara itu. Mereka semua melakukan perjalanan khusus dengan pesawat. Datang ke pernikahan. VIP internasional. Untuk sementara, kau harus bersikap baik. Mari kita pergi ke rumah Meng. Berikan mereka kesan yang baik. Yakinlah ibu, aku yakin tidak akan. Ini memalukan bagi kita. Halo semuanya, saya adalah pengantin hari ini, Lu Jiao Jiao. Terima kasih banyak. Tolong berikan sambutan dalam bahasa Prancis. Tolong berbicara dalam bahasa Arab. Apakah Anda bisa berbicara bahasa Rusia? Tamu asing kami tidak mengerti. Tolong gunakan bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Jepang, Korea. 8 bahasa. Berikan sambutan pernikahan. Bukan hanya 8 bahasa kan? Tidak masalah. Menantu kami. Dia baru saja kembali dari studi di luar negeri. Gadis bangsawan. Mahir dalam 18 bahasa. Apa 8 bahasa? Kursus bangsawan ini hanya mengajarkan cara menggoda pria. Sama sekali tidak mengajarkan bahasa asing. Tamu asing ini semua datang karena melihat wajah grup Cifeng baru datang ke pernikahan kami. Anda harus memberikan sambutan yang baik. Jangan sampai mempermalukan keluarga Meng kami. Bukankah dia bisa 18 bahasa? Bahasa Inggris kelas 3 apa ini? Lucu sekali. Anak kami Yang Bersia, 3 bahasa Inggrisnya lebih baik darinya. Jiao Jiao, bukankah kamu bilang kamu baru kembali dari studi di luar negeri? Lalu sambutan dalam bahasa Inggris ini tidak bisa lancar. Jiao Jiao menyinggung tamu asing ini sama dengan menyinggung grup Cifeng. Mereka menarik investasi. Keluarga Meng kami akan hancur. Cepat gunakan 8 bahasa. Jelaskan kepada mereka. Terima kasih kepada semua teman yang telah menyempatkan diri hadir di pernikahan hari ini. Pernikahan ini akan dipimpin oleh saya untuk memimpin pernikahan. Selamat datang lagi kepada semua yang hadir. Wah, dia bisa berbicara dengan lancar. Bahasa dari banyak negara. Wanita yang begitu cantik dan berkelas. Dan sangat berbakat. Ini baru putri sejati. Ya, Liu Jiao Jiao itu. Dibandingkan dengan Dewi ini, bahkan tidak ada apa-apanya. Nona ini tidak hanya cantik dan berkelas, tapi juga menguasai 8 bahasa. Benar-benar idaman pria. Bukankah ini mantan istri keluarga Meng yang baru saja diceraikan? Hei Xuan, kamu ayam yang tidak bisa bertelur. Kenapa datang ke sini mempermalukan diri? Jika saya tidak salah ingat, bukankah keluarga Meng yang bersujud 9 kali memaksa saya datang? Apa maksudnya bersujud 9 kali? Xuyan, jangan bilang. Anda adalah saksi pernikahan yang saya undang, CEO misterius dari grup Cifeng. Anda hanya mantan istri saya selama 6 tahun, berpura-pura jadi CEO, 8 bahasa bisa tidak, mengaku jadi CEO, hanya ingin menarik perhatian di pernikahan saya. Saya Meng Sili, tidak akan menikah lagi dengan Anda. Nona cantik ini ternyata mantan istri mempelai pria. Alasan kami berinvestasi di keluarga Meng, karena melihat mantan istrinya. Karena mereka sudah bercerai, maka saya akan menarik investasi. Keluarga Meng melepaskan mantan istri yang begitu hebat, malah menikahi Liu Jiao Jiao yang tidak pantas. Jelas tidak punya mata. Saya juga menarik investasi. Miss Shu, ini adalah proyek miliar dolar dari Tianhao. Kontrak proyek 10 miliar. Saya harap kita bisa bekerja sama. Kontrak ini bernilai 10 miliar. Saya harap Anda bisa bekerja sama dengan kami. Miss Shu yang cantik, tolong menikahlah denganku.
Terima kasih. Jika ada kesempatan, kita bisa bicara lagi nanti. Apa yang terjadi? Tamu-tamu penting itu. Kenapa semua mengelilingi Xuyan? Wanita tua itu. Dia kan cuma ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin bisa berhasil bekerja sama dengan tamu asing? Ini tidak mungkin. Wanita gila ini pasti memberi mereka ramuan ajaib apa. Keluarga Meng ini benar-benar buta. Mengabaikan angsa putih di rumah. Tidak menghargai. Malah menikahi katak dari selokan. Benar sekali, selera memilih istri sangat buruk. Kalau aku, sudah pasti menyesal. Jika ada kesempatan di masa depan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Tamu-tamu terhormat. Jangan pergi. Jangan pergi. Jauh-jauh. Cepatlah. Gunakan bahasa asing untuk menahan tamu-tamu. Kalau mereka menarik investasi, keluarga Meng akan bangkrut. Semuanya salah wanita ini. Iri karena aku mengambil kakak Sili. Jadi sengaja datang ke pernikahanku. Merusak acaraku. Aku... Apa yang terjadi? Pengantin perempuan sedang hamil besar. Di acara pernikahan malah pakai payung kecil. Benar, bahkan habis 1 kotak. Liu Jiao, apa yang sebenarnya terjadi? Barusan kamu di belakang panggung, tidak muncul selama beberapa menit. Sekarang muncul benda ini. Kamu harus memberi aku penjelasan. Benda kotak ini jatuh dari tubuh Xuyan. Xuyan, dia adalah seorang. Tak heran tamu asing ini hanya mau bekerja sama denganmu. Tampaknya layanannya sangat memuaskannya. Wah, dasar kamu wanita ini. Ternyata selama ini, kamu gunakan tubuhmu untuk mendapatkan investasi bagi kita kan. Sekarang kamu malah menerima pekerjaan. Sampai ke pernikahan anakku. Untung saja kakakku sudah menceraikanmu. Kalau tidak tertular olehmu, penyakit kotor juga tidak tahu. Wah, wanita ini, berani-beraninya mempermainkan aku. Jelas-jelas kamu menghamili pelakor. Kalau bicara soal siapa yang bisa mengalahkanmu, Meng Sili? Kamu. Kamu bajingan kecil, berani-beraninya memukul anakku. Anakku membuat Jiao hamil. Kenapa? Apa salahnya? Salah sendiri tidak berguna. Bahkan anak pun tidak bisa kamu lahirkan. Nenek tua, kamu sebaiknya cari tahu dulu siapa sebenarnya yang tidak bisa punya anak. Wah, iblis betina. Berani-beraninya memukul ibuku. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Hei orang-orang. Kalian. Kamu bajingan kecil. Bukan hanya kamu mempermainkan anakku. Kamu juga datang, merusak pernikahan anakku. Sekarang aku akan membuatmu. Di depan semua orang, kepada anakku dan menantuku. Minta maaf sambil bersujud. Benar. Presiden grup Chifeng akan segera datang. Jangan sampai barang jelek sepertimu menodai matanya. Segera berlutut di hadapanku. Sujud lalu pergi. Benar atau tidak, mantan istri ini terlihat sangat polos. Tidak disangka. Dia ternyata penjual daging. Cepat sujud minta maaf ke keluarga Meng. Sujud minta maaf. Sujud pertama ini. Untuk suamiku. Sujud kedua. Untuk ibu mertuaku dan adik iparku. Sujud ketiga. Untuk semua tamu yang hadir. Aku sarankan kalian lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua menyesal. Menyesal? Aku benar-benar menyesal. Hal yang paling kami sesali di keluarga Meng adalah tidak bisa mengusirmu lebih cepat, agar bisa segera menikahi Jiao kami. Berhenti. Aku ingin tahu, siapa saja yang tidak punya mata, berani-beraninya menyentuh CEO Grup Chifeng. Apa? CEO Grup Chifeng Adalah Xuyan. Itu kamu. Bukan. 3 nyonya. Mengapa kalian memukul Jiao kami? Kenapa sih? Apa kalian tidak tahu? Seharusnya kalian tanya, menantu baru kalian ini sebenarnya seperti apa? Si jalang kecil ini tidak hanya sekali ketahuan di ranjang. Dia sengaja menggoda suami kami. Naik ke ranjang suami kami. Apa putri bangsawan? Liu Jiao ini hanyalah wanita pelacur. Musuh semua nyonya kalangan atas. Ya ampun, menantu baru, Kyoyargamen, ternyata sudah dipermainkan orang lain. Dia malah menuduh mantan istri suaminya adalah wanita penghibur. Sungguh tak tahu malu. Jiao, apa yang mereka katakan benar? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini. Tidak bisa. Aku sudah susah payah memasukkan identitas sosialitaku masuk ke kalangan atas. Jangan sampai dihancurkan oleh wanita-wanita tua ini. Semua ini ulah Xuyan yang menghasut mereka untuk memfitnahku. Menyebarkan rumor buruk tentangku. Xuyan,
Aku tahu kamu iri padaku. Ilmu dan latar belakang keluargaku lebih baik darimu. TAPI, kamu tidak bisa menuduhku seperti ini. Melemparkan tuduhan kotor padaku. Aku dan kakak Silly benar-benar saling mencintai. Kumohon, izinkanlah kami. Shuyan, kamu sengaja merusak pernikahanku. Hanya ingin aku kembali padamu. Ku beritahu kamu, tidak mungkin. Sekarang aku perintahkan kamu, segera turun dan minta maaf pada Jiao Jiao. Ternyata, kamu iri pada kami. Karena menikahi Jiao Jiao yang baik. Kamu sengaja menyewa orang untuk memfitnah Jiao Jiao. Mama kakak, buat apa bicara panjang lebar dengan wanita ini? Aku akan naik dan menghajarnya. Iri pada apa? Iri kalian sampah? Kamu tahu tidak, siapa sebenarnya dia? Kalian terus menyebut, wanita tua tak berguna. Dia adalah CEO grup Chifeng, yang kekayaannya triliunan. Apa? Ini tidak mungkin. Benar. Saya adalah CEO grup Chifeng. Bukan hanya investor terbesar keluarga Anda, Meng, tetapi juga saksi pernikahan yang Anda panggil dengan 3 kali sujud dan 9 kali orang-orang. Bawalah hadiah. Sebagai saksi pernikahan, dari pernikahan abad ini antara Meng Sili dan Liu Jiao, saya memberikan ucapan selamat yang tulus. Pria brengsek dengan wanita murahan, seperti lem dengan perekat. Wanita jalang dengan pria brengsek, abadi selamanya. Sekarang saya akan memberikan 3 hadiah besar untuk pasangan pengantin. Hadiah pertama adalah laporan tes 16 penyakit menular seksual untuk Liu Jiao. Liu Jiao, bukankah kamu bilang pria pertamamu adalah aku? Sekarang dengan 16 penyakit menular seksual ini, saya butuh penjelasan. Laporan tes apa? Itu palsu. Itu dipalsukan. Kamu hanya melihat Jiao Jiao melahirkan anak untuk keluarga kami, Meng. Hadiah kedua adalah sertifikat diagnosis infertilitas untuk pengantin pria Meng Sili. Tidak mungkin. Kamu sendiri yang bilang padaku, yang infertil adalah kamu. Bagaimana mungkin aku? Dulu aku terlalu naif untuk menjaga harga dirimu. Jadi aku bilang yang infertil adalah aku. Karena kamu tidak menghargai, maka aku tidak perlu menjaga harga dirimu lagi. Dasar wanita brengsek. Kamu benar-benar bisa berbicara tanpa malu. Anakku infertil. Lalu bagaimana? Menantu perempuanku bisa hamil. Dari mana datanya cucuku? Jangan buru-buru. Ini adalah hadiah besar ketiga yang kuberikan untukmu. Orang-orang keluarga Meng itu bodoh. Menjadi bapak tiri untuk anak kita. Liu Jiao, dasar perempuan jalang. Anak dalam kandunganmu ternyata hasil dari laki-laki lain. Meng Sili, kan kau sendiri yang nge-seks. Tahu aku hamil. Langsung kau buang istrimu. Tergesa-gesa jadi bapak tiri untukku. Dasar. Dan kau juga. Dasar nenek tua bangka. Kan kau sendiri yang buta. Salah pilih menantu. Seumur hidupmu. Pantas tak punya cucu. Dasar perempuan jahat. Kubuat kau mati tak tenang. Mama kau baik-baik saja. Mama cepat bangun. Dasar jalang. Kau ternyata hamil anak suami kita. Bawa dia dan bersihkan. Ah, jangan-jangan. Tolong. Berhenti Shuyan. Kau sengaja merusak pernikahanku. Kan cuma mau menarik perhatianku. Dan rujuk denganku. Baik, aku setuju. Sekarang ikut aku pulang ke keluarga Meng. Jangan main-main lagi dengan permainan tarik ulur ini. Trik tarik ulur. Untuk rujuk denganmu. Si Meng, kau benar-benar sombong. Wajahmu tebal sekali. Shuyan. Jangan kau kurang ajar. Tanpa aku Meng Sili. Kau cuma janda tak laku. Si Meng, daripada khawatir aku ada yang mau atau tidak, lebih baik kau pikirkan. Setelah aku tarik investasi, keluarga Mengmu akan bangkrut. Berhenti. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Keluarga kami keluarga Meng. Bagaimana bisa karena kamu seorang wanita tua bermuka kuning? Oh iya, di kehidupan sebelumnya. Tepatnya tahun ini. Saya dipilih oleh keluarga Fu Kaya di lingkaran Beijing. Menjadi istri resmi keluarga Fu. Keluarga Fu di lingkaran Beijing. Itu keluarga yang dengan mudah bisa membuat bumi berguncang 3 kali. 10 grup Chifeng tidak akan bisa menyaingi mereka. Di kehidupan ini, posisi istri keluarga Fu pasti masih milik saya Meng Xiaoman.
Bangkrut. Saya Meng Xiaoman akan segera menikah ke keluarga Fu, menjadi istri Fu Chen, putra mahkota lingkaran Beijing, dan keluarga kami keluarga Meng akan melesat ke atas karena pernikahan ini. Dan kamu, Xuyan, di kehidupan ini akan sama seperti sebelumnya. Akan kami injak-injak. Meng Xiaoman, sayangnya kamu tidak tahu. Di kehidupan sebelumnya, siapa yang membantumu menikah ke keluarga kaya? Baiklah, mari kita lihat. Di kehidupan ini, apakah kamu masih bisa menikah ke keluarga Fu? Kamar VIP. Nenek Fu dalam kondisi kritis. Cepat ikut saya untuk menyelamatkannya. Kalian semua adalah ahli medis terbaik yang saya datangkan dari berbagai negara. Mengapa kalian tidak bisa menyembuhkan penyakit nenek saya? Mr. Fu, nenek tidak hanya kanker stadium akhir, tetapi organ-organnya juga sudah sangat lemah. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kekulai yang terkenal di seluruh dunia, Dr. Chifeng yang legendaris, baru bisa membuatnya bangkit dari kematian. Menciptakan keajaiban medis. 5 menit. Segera temukan Dr. Chifeng. Ya Tuan Fu. Dr. Chifeng ini sudah keluar dari dunia medis internasional, menghilang selama 5 tahun. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Nenek. Tuan Fu, orang mati tidak bisa hidup kembali. Mohon bersabar dan menerima kenyataan. Orangnya belum mati. Kenapa ditutupi kain putih? Di sini tidak perlu dibersihkan. Keluar. Kamu cuma tukang bersih-bersih. Kenapa masih berdiri diam? Mengganggu jenazah Nyonya Fu. Meski punya 10 nyawa, tidak akan cukup untuk matimu. Seret dia keluar. Nyonya Fu belum mati. Saya bisa menyelamatkannya. Apa katamu? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Berkeliaran dan menipu. Sampai ke keluarga Fu. Nyonya Fu sudah kanker stadium akhir. Tidak hanya koma selama setengah tahun. Detak jantungnya bahkan berhenti selama 5 menit. Kamu berani mencuyakan kata-kata sombong. Bilang kamu bisa menyelamatkannya. Nyonya Fu bukan kanker stadium akhir. Dia hanya koma karena keracunan. Asal racunnya dikeluarkan, penyakitnya akan sembuh dengan sendirinya. Kalian dokter-dokter bodoh. Lepaskan saya sekarang juga. Wanita tidak tahu diri. Kamu. Nyonya Fu tinggal 1 tarikan napas terakhir. Kalau terlambat 5 detik lagi, dia pasti mati. Lepaskan dia. Biarkan dia mencoba. Nenek. Nenek, kamu benar-benar bangun. Xuan Tian Chifeng. Hidup kembali dari kematian. Apakah kamu adalah? Ternyata, kamu adalah Chifeng, sang dokter terkenal. Saya adalah direktur grup Fu, Fu Chen. Sudah lama mendengar namamu. Non. Terima kasih atas pertolonganmu. Keluarga Fu benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Oh ya, Non. Kamu masih single. Non. Terima kasih atas pertolonganmu. Keluarga Fu benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Oh ya, Non. Kamu masih single. Nenek, saya. Kalau kamu masih single, saya pikir saya ingin memperkenalkan cucu saya padamu. Maaf nenek, saya sudah menikah. Aduh, oh ya nenek, adik ipar saya Meng Xiaoman masih single. Bagaimana kalau kita menyatukan dua keluarga ini nanti?
Saya akan memperkenalkan Xiao Men pada Tuan Fu Chen. Jadi, kita bisa menjadi satu keluarga. Baik. Saya Meng Xiaoman segera akan menikah masuk keluarga kaya Fu, menjadi pangeran muda lingkaran Beijing. Nyonya Fu dari Fu Chen. Dan keluarga kami Meng akan naik pangkat karena pernikahan ini. Langkah demi langkah menuju puncak. Dan kamu, Xuan, seumur hidupmu hanya akan sama seperti kehidupan sebelumnya. Kami akan menginjakmu dengan keras. Kehidupan sebelumnya, akulah yang memberikan kesempatan menikah masuk keluarga kaya dengan sia-sia kepada Meng Xiaoman. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya mendapatkan keinginannya lagi. Nenek, aku masih single. Nenek, aku masih single. Benar-benar. Itu bagus sekali. Lihat cucu saya yang pertama, tampan dan kaya, lembut dan perhatian. Bisa di ruang tamu dan dapur. Oh iya, juga punya 8 pack ABS. Cepat lepas bajumu. Biar cewek ini lihat. Nenek jangan bercanda. Hal seperti ini, harus minta izin dulu. Dari si cewek baru bisa. Terima kasih. Kamu masih haid. Jangan terlalu capek. Tuan Fu. Ini pertama kalinya ada orang yang ingat masa haidku. Si brengsek Meng Sili. Punya istri sebaik kamu, tidak tahu menghargai. Malah cari selingkuhan di luar. Parent Han. Segera tarik kembali investasi ke proyek keluarga Meng. Baik. Tuan Fu. Ini urusan kami berdua sebagai suami istri. Kamu tidak perlu membelaku. Lebih baik kamu fokus mempersiapkan pernikahanmu dengan Xiao Men. Di kehidupan sebelumnya, Fu Chen diam-diam mencintaiku. Sedangkan aku buta hati dan pikiran, hanya terpaku pada Meng Sili, si pria brengsek itu. Di kehidupan ini, aku pasti akan menggenggam erat kebahagiaanku sendiri. Tuan Fu yang begitu hebat. Tentu saja aku mau menikah dengannya. Bagus sekali. Ayo, sekarang kalian berdua, cepatlah pergi urus surat nikah. Aku dengar. Nenek Fu, hari ini di pesta ulang tahunnya yang ke-80 akan mengumumkan siapa yang dia pilih sebagai menantu perempuannya. Benarkah? Bu Sili, kamu yakin istri muda keluarga Fu adalah Xiao Men kalian? Di kehidupan sebelumnya, Nenek Fu memang mengumumkan pada hari ini bahwa aku adalah menantu perempuan keluarga Fu. Di kehidupan ini pasti tidak akan salah. Xiao Men, pesta ulang tahun ini sangat penting. Kamu harus mengembalikan malu yang Liu Jiao buat di pernikahan. Semuanya harus kamu tebus. Haha, tentu saja. Nenek Fu tidak hanya akan mengumumkan status Xiao Men kita, tapi villa ini juga adalah hadiah dari Nenek Fu yang dibuat khusus untuk Xiao Men kita. Benar? Dan kode pintu villa ini adalah tanggal lahir Meng Xiao Men. Wah, pernikahan antara keluarga Meng dan Fu ini benar-benar keberuntungan yang didapat dari 8 keturunan. Ya, mulai sekarang kita para kerabat. Semua ini berkat bantuan Xiao Men. Betul-betul. Xiao Men, sebelum pesta ulang tahun dimulai, antarkan kami semua untuk melihat-lihat di dalam villa, biar kami juga bisa menambah wawasan. Nona Meng, villa ini adalah hadiah dari Nyonya Fu yang dibuat khusus untuk Anda. Kode keamanan pintunya adalah tanggal lahir Anda, 1012.
Tidak apa-apa, barusan mungkin tanganku licin. Salah memasukkan. Xiaomen, bukankah kamu bilang tadi, kode villa ini adalah tanggal lahirmu? Kenapa sudah berkali-kali dimasukkan? Masih tidak bisa terbuka. Ibu Silly, jangan-jangan kamu hanya membuang. Apakah Xiaomen kalian ini benar-benar menantu keluarga Fu? Tidak mungkin. Kalau bukan tanggal lahirku, Meng Xiaomen. Lalu tanggal lahir siapa lagi? Ini tanggal lahirku. Bukankah ini mantan menantu keluarga Meng yang sudah diceraikan? Dia bilang apa tadi? Katanya kode pintu adalah tanggal lahirnya. Ini apa maksudnya? Shuyan, kenapa kamu lagi? Apakah untuk menikah lagi denganku? Kamu mengejar sampai ke keluarga Fu. Dulu keras kepala minta cerai. Sekarang malah datang merayu. Xuan, kamu cuma barang bekas yang tidak ada yang mau. Kamu tahu kan keluarga Meng akan menikah dengan keluarga Fu. Sekarang kamu datang memohon. Ingin kembali ke keluarga Fu. Tidak mungkin. Xuan, jangan-jangan kamu pikir dirimu adalah calon menantu keluarga Fu. Kamu cuma barang bekas yang sudah dibuang oleh keluarga Meng. Masih berharap bisa menikah dengan keluarga Fu. Walaupun kamu berdiri di tangga ini sekarang, Fu Jia pasti akan menganggapmu kotor. Tidak tahu bagaimana kamu tidak tahu malu. Mengucapkan kata-kata yang panas seperti itu. Menyebutmu si jalang kecil. Kamu datang ke rumah Xiaomen kami. Kamu mau apa? Tentu saja kembali ke rumahku sendiri. Xuan, aku bilang kamu gemuk, kamu malah membusungkan dada. Ini adalah keluarga kaya Fu, bukan tempat untuk si sepatu compang-camping seperti kamu. Silly mama. Password pintu Fujia. Kenapa itu tanggal lahir mantu menantumu? Apakah dia sebenarnya Nyonya Muda Fujia? Tidak mungkin. Nyonya Muda Fujia. Bagaimana mungkin kamu? Si sepatu compang-camping yang kotor ini. Benar, pasti kamu diam-diam mengganti password pintu dengan tanggal lahirmu sendiri. Cih, Xuan, jangan berpura-pura. Aku tahu. Kamu juga datang dari kehidupan sebelumnya. Jadi kamu sangat paham. Di kehidupan sebelumnya aku adalah istri Fu Chen. Di kehidupan ini Nyonya Muda ini juga harus aku. Jadi sekarang, segera minggir dari vilaku. benar. Di kehidupan sebelumnya kamu memang Nyonya Muda Fujia. Tapi di kehidupan ini, kamu bukan. Kamu ini perempuan. Kamu ngomong apa sih? Xuan, kamu berhenti. Kamu tadi ngomong apa? Nyonya Muda Fujia bukan aku. Apakah itu si sepatu compang-camping yang diinjak-injak seperti kamu? Ini adalah Pulau Furan yang mempersiapkan dengan hati-hati untuk Nyonya Muda. 5 emas dan 1 berlian. Silakan Nyonya Muda mencoba. Le hate gone. Aku baru masuk. Pulau Furan ini sudah menyiapkan 5 emas dan 1 berlian untukku. Benar kan? Xiaomen kita ini, itu adalah Nyonya Muda keluarga Fu. Kamu ini wanita tua yang sudah bercerai. Anakku saja tidak mau kamu lagi. Apa yang bisa kamu saingkan dengan Xiaomen? Malah kesini pura-pura jadi Nyonya kaya raya. Aduh ya ampun. Banyak sekali perhiasan emas ini. Paling tidak bernilai puluhan juta. Keluarga Meng kali ini benar-benar naik kelas. Masuk ke golongan keluarga terpandang. Kerajinannya sepertinya karya master internasional top. Biaya jasa pembuatannya saja sudah setara dengan 2 rumah di Jiangcheng. Xiaomen, cepat pakai, biar kami bisa menikmati keindahannya. Kakak. Xuan, aku tahu kamu iri padaku, karena aku menikah dengan keluarga Fu yang kaya raya. Jadi kamu sengaja mau bikin masalah, tapi tidak ada gunanya. Yang asli tetap asli. Aku, Meng Xiaomen, memang punya keberuntungan ini. Dan kamu bahkan jika terlahir kembali, tetap saja sampah yang tidak diinginkan siapa-siapa. Xiaomen, aku ingat kamu kan Xio ular. Kenapa Liontin Xio-nya naga sih? Naga? Horizon 5 MS ini bukankah dibuat khusus untuk Nyonya Muda keluarga Fu? Kenapa bisa salah Xio Xiaomen? Xio naga. Aku sepertinya ingat. Mantan kakak iparmu ini, Xio naganya. Tidak hanya password pintunya miliknya, Xio-nya juga cocok.
Jangan-jangan nyonya muda keluarga Fu. Benar-benar dia. Naga tidak perlu bertarung dengan ular. Manusia tidak perlu bertarung dengan anjing. Meng Xiaoman, kamu cuma ular kecil di daerah ini. Masa berani bermimpi? Pakai satu kelung saja. Mau menyamar sebagai naga asli ya? Apa sih naga-nagaan? Ular dan naga memang mirip. Ini jelas-jelas ular. Iya juga. Nyonya Fu, kenapa bisa salah menebak Xiao menantu perempuan? Pasti kalian yang sudah tua dan rabun. Salah lihat saja. Ayo, kita lanjut lihat yang berikutnya. Model-model ini, semuanya adalah favorit Xiaoman. Nyonya Fu, benar-benar perhatian. Nona Meng, Nyonya Fu tahu Anda punya gangguan pembekuan darah, tidak bisa tindik telinga. Jadi perhiasan telinga yang dipilihkan untuk semuanya Anda. Model jepit. Anda bisa pakai dengan tenang. Di sini, kenapa cuma ada model kait dan tindik? Jangan-jangan tadi pembantu salah ambil. Xiaoman, kenapa semua perhiasan telinga yang dibuat khusus untukmu? Semuanya harus ditindik dulu baru bisa dipakai. Aku ingat kamu tidak pernah menindik telinga. Kalian lihat, model-model ini mirip dengan yang dipakai Shuyan di telinganya. Xiaoman, perhiasan yang disiapkan Nyonya Fu ini, kurasa tidak seperti untukmu. Malah seperti dibuat khusus untuk mantan kakak iparmu ini. Kamu ngomong apa sih? Kalau bukan untukku. Lalu untuk siapa lagi? Meng Xiaoman, kalau tidak salah ingat, kamu sepertinya tidak punya tindikan telinga ya? Siapa bilang Xiaoman tidak punya tindikan telinga? Xiaoman kami sudah lama tahu. Nyonya Fu itu mau memberikannya anting emas. Jadi kemarin baru saja melubangi telinga. Oh, kalau begitu, mengapa tidak meminta Xiaoman memakainya dan tunjukkan pada semua orang? Ya Xiaoman, karena kamu punya lubang telinga. Kenakan saja anting ini dan biarkan kami semua mengaguminya. Kenakan saja. Kamu pasti terlihat cantik. Ya kenakanlah. Mama, bukankah Mama tahu aku tidak punya lubang telinga? Mengapa Mama masih memintaku memakainya? Xiaoman, kamu tidak punya lubang telinga pun harus memakainya. Sabarlah sebentar. Jangan biarkan keluarga dan teman-teman kita menertawakan kita. Ayo. Lihatlah, sudah kubilang perhiasan ini dibuat khusus untukku oleh Nyonya Fu. Ya benar, benar sekali, Xiaoman kita. Benar-benar Nyonya Fu yang asli. Tidak seperti beberapa barang bekas yang tidak ada yang mau, yang nekat berpura-pura menjadi nyonya kaya. Mama jangan bicara lagi dengan wanita ini. Perhiasan emas dari Nyonya Fu belum selesai dipakai. Xiaoman, cepat buka dan tunjukkan pada semua orang. Semoga Tuhan memberkati. Kali ini jangan sampai ada kesalahan lagi. Cincin berlian bintang malaikat ini, yang bernilai 1 miliar, dibuat oleh Nyonya Fu, sesuai dengan ukuran jari manis Nona Meng, dibuat khusus. Hanya sebuah kalung, anting dan perhiasan sebelumnya berbeda. Lalu bagaimana? Asalkan cincin pernikahan ini persis sama, maka status saya sebagai Nyonya Fu pastinya tidak akan salah. Kalian semua lihat kan, cincin nikah ini bernilai 1 miliar. Di dunia ini cuma ada satu. Ini adalah hadiah dari Nyonya Fu, khusus dibuat untuk Xiaoman. Cincin berlian ini terlalu cantik. Xiaoman cepat pakai, biar Bibi fotoin. Lalu upload ke media sosial. Cepat pakai, aku juga mau upload. Aduh. Di kehidupan sebelumnya, cincin nikah di tanganku ini dipasangkan langsung oleh Fu Chen. Dan di kehidupan ini, aku tetap istrinya. Tidak akan berubah. Sekilas lihat, cincin ini memang tidak berubah. Tapi yang sebelumnya, menggunakan tatakan perak. Aku tidak suka, jadi aku bilang ke desainernya. Untuk mengganti tatakan menjadi platinum. Apa? Platinum? Kalau tidak salah ingat, kamu Meng Xiaoman seharusnya alergi berat terhadap platinum. Di kehidupan sebelumnya, aku setiap hari memakai cincin ini. Mana mungkin alergi? Wanita ini pasti lagi bohong. Platinum apa?
Alergi apa? Cincin ini diberikan langsung oleh keluarga Fu. Pastinya tidak akan ada masalah. Kamu ini wanita. Sampai sekarang, masih saja ngomong sembarangan. Aku berani bertaruh tidak sampai 5 detik. Tanganmu akan penuh dengan ruang merah. Dasar wanita murahan. Berani-beraninya kamu mengutuk Xiaoman kami. Awas aku beko panakmu. Aduh ya ampun. Xiaoman, tanganmu benar-benar alergi. Bukankah ini cincin yang dibuat khusus untukmu oleh Nyonya Fu? Kamu baru pakai 5 detik. Kok langsung alergi? Ini bukan alergi. Ini tadi aku tidak sengaja menggosoknya sampai merah. Xiaoman. Perhiasan dari Nyonya Fu ini, kok Xiaoman sama sekali nggak bisa pakai. Hari ini akan diumumkan. Istri muda Fu, apakah ini benar-benar dia? Kalian semua diam. Istri muda Fu, bukan Xiaoman dari keluarga kami. Mungkin. Ini barang bekas yang nggak ada yang mau. Ini sebenarnya apa sih keadaannya? Ini sama sekali nggak seperti kehidupan sebelumnya. Kenapa? Kenapa aku alergi sama cincin? Kenapa? Kenapa aku nggak bisa pakai cincin kawinku? Meng Xiaoman. Alasannya sebenarnya sederhana. Karena di kehidupan ini, istri muda Fu, bukan kamu, tapi aku. Nggak mungkin. Istri muda Fu. Hanya bisa aku Meng Xiaoman. Nggak mungkin orang lain. Dan uang hadiah dari keluarga Fu ini. Nggak mungkin barang-barang jelek ini. Xuan. Jangan-jangan kamu yang menukarnya lebih dulu. Kamu sengaja pakai barang-barang jelek ini. Untuk menghina aku. Benar? Pasti kamu yang berbuat jahat. Lihat Fu Zong biasanya sibuk kerja. Gak ada waktu untuk foto prewedding. Jadi foto prewedding ini dari Nyonya Fu. Sudah ada yang bantu kalian edit. Coba lihat puas tidak? Oh iya? Semua di balik kain merah ini adalah foto pernikahan saya dan suami saya Fu Chen. Xuan, aku yakin kamu tidak akan pernah menyangka, tidak akan pernah terpikir, kalau Ibu Fu ternyata sudah menyiapkan foto pernikahan kita. Kamu ini wanita jahat. Kira-kira dengan menukar beberapa perhiasan, bisa mengaku sebagai istri muda Fu. Tunggu sampai adikku membuka identitasnya. Aku akan menghabisi kamu perempuan brengsek ini. Mama, kakak, dia baru saja membuatku menderita. Kali ini kita harus memberinya pelajaran. Xuan, berani tidak kamu bertaruh denganku? Kalau di balik kain merah ini adalah foto pernikahan saya dan suami saya Fu Chen, maka kamu harus pergi dari sini, telanjang dan berjalan di jalanan. Benar. Telanjang dan berjalan di jalanan. Baiklah, kalau di balik kain merah ini bukan foto pernikahan kamu dan Fu Chen, keluarga Meng harus bagaimana? Kalau bukan, maka kami akan makan tai. Benar, makan tai. Makan tai ya makan tai. Aku bertaruh. Baik. Maka hari ini aku akan tunjukkan padamu, di kehidupan ini, siapa sebenarnya istri muda Fu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Pengantin wanita di foto ini benar-benar Xuan tidak menyangka setelah meninggalkan keluarga Meng, ternyata bisa meraih keluarga Fu yang tinggi. Aduh, ini ribut-ribut terus. Mantan menantu keluarga Meng, barulah nyonya muda keluarga Fu. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Xuan, bagaimana mungkin kamu ada di foto ini? Dasar perempuan jalang. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ini baru saja dikeluarkan oleh anjing nyonya tua. Silakan dinikmati oleh ketiga tamu. Kamu mau apa? Saya adalah nyonya muda keluarga Fu. Lepaskan saya. Kamu mau apa? Saya adalah nyonya muda keluarga Fu. Minggir. Dasar perempuan jalan ini bersekongkol dengan pelayan untuk menghina kami bersama. Kamu tidak akan mati dengan baik. Xuan ini, dia ternyata hamil. Anak dalam kandungannya, bukanlah keturunan keluarga Fu kan? Dasar perempuan jalang. Baru saja bercerai dengan saya. Langsung buru-buru mencari pria lain. Dasar perempuan jalang. Sudah saya katakan kenapa semuanya berubah di kehidupan ini. Padahal seharusnya saya yang dipilih sebagai nyonya muda keluarga Fu.
Tapi kamu diam-diam naik ke ranjangnya dan mengandung anaknya. Dasar perempuan jalang tak tahu malu. Kamu menggoda pria. Kamu bahkan menggoda menantu saya. Saya tidak akan membiarkanmu hidup selagi kamu pelakor. Xuan ini tidak hanya naik ranjang jadi pelakor, tapi juga menggoda suami adik iparnya. Sungguh tak tahu malu. Sangat menjijikkan. Saya bilang keluarga kaya Fu ini, bagaimana bisa menerima seorang janda seperti dia? Ternyata dia naik dengan menjual tubuh. Ibu. Sudah cukup kamu membuat keributan. Apakah kalian masih belum menyadarinya? Di kehidupan sebelumnya, status sebagai nyonya muda keluarga Fu, saya yang memberikannya padamu. Di kehidupan ini, cuma mengembalikan milik orang. Jangan asal ngomong. Dasar wanita tak tahu malu. Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu hamil anak haram. Cuma mau merebut posisiku. Iya kan? Baiklah. Maka hari ini aku akan bunuh anak haram di perutmu. Biar kamu nggak bisa merebut lagi. Ayo, pegang wanita jalang ini. Lepasin aku. Meng Xiaomeng, mau apa kamu? Kalau berani sentuh aku dan anakku, sedikit saja. Keluarga Fu nggak akan membiarkan kalian. Berhenti. Siapa yang berani sentuh nyonya muda keluarga Fu? Mertua. Nenek suami. Istri kamu nggak apa-apakan. Apa, istri? Bukan mertua. Maksud kamu apa sih? Nyonya muda yang dipilih keluarga Fu. Bukan aku Meng Xiaomen ya? Diam. Siapa yang mertua sama kamu? Keluarga kamu yang nggak ada kelas. Pantas nggak sih jadi besan keluarga Fu? Nenek. Suami. Apa kalian salah paham? Calon istri keluarga Fu. Bukan aku Meng Xiaomen ya? Dan semua mahar sama foto pernikahan. Bukan buat aku ya? Wanita gila mana sih? Ngomong apa sih? Siapa suami kamu? Xuan itu istri aku. Kamu siapa sih? Setelah menikah di kehidupan lalu, Fu Chen nggak pernah sentuh aku. Katanya dia nggak tertarik sama wanita ya. Kenapa? Dia akan punya anak dengan Xuan si jalang itu. Sialan. Kita ini, si Nyonya jadi sama, keluarga Meng yang pindah. Keluarga Meng ini bukan cuma buta. Salah pilih menantu. Sekarang malah ngebohongin kita. Bilang Fu Zong itu menantu mereka. Benar-benar tak tahu malu. Ayo pergi. Malu banget. Gak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kali ini jadi begini? Di kehidupan sebelumnya, alasan kamu bisa menikah sama Fu Chen itu semua karena Nenek Fu mau balas budi karena aku pernah nolongin dia. Jadi dia setuju buat gabungin keluarga sama keluarga Meng. Sayangnya, kesempatan buat jadi bagian keluarga Fu di kehidupan ini gak bakal aku kasih ke kamu. Fu Zong udah bilang, batalin semua kerjaan sama grup Meng. Mulai sekarang, kalian dilarang masuk ke Jiangcheng. Cepat pergi sana. Mama, salahnya Xuan ini. Bikin aku kehilangan posisi sebagai istri muda keluarga Fu. Dan bikin grup Meng kita bangkrut. Udah dari dulu. Harusnya aku bunuh dia. Sekarang, keluarga Meng kita udah gak punya apa-apa lagi. Gimana caranya hidup? Oh iya. Sekarang kan bulan Desember, di kehidupan sebelumnya, juga akhir Desember. Grup finansial S yang terkenal global, sedang cari general manager untuk wilayah Asia Pasifik. Waktu itu, aku masuk dengan nilai terbaik di ujian tertulis, langsung diterima kerja. Gajinya langsung miliaran. Iya ya? Kok mama gak kepikiran soal itu ya? Kehidupan sebelumnya, kamu juara 1 dalam ujian tertulis, berhasil diterima kerja. Kehidupan ini, pasti juga, bisa meraih prestasi yang sama. Benar? Ibu, asalkan kakakku menjadi general manager di grup S, maka keluarga Meng kita masih bisa sukses besar. Setelah aku naik jabatan, menjadi general manager grup Asia Pasifik, apalagi Xuan si sampah itu. Bahkan seluruh keluarga Fu. Aku Meng Sili. Tidak akan peduli. Suka. Masih kurang apa?
Besok aku temani kamu beli. Tidak usah. Baju dan mainan anak sudah memenuhi satu ruangan. Sapayam ini sudah aku masak 3 jam. Coba cicip. Halo. Halo Pak Fu. Grup keuangan S yang Anda dan istri dirikan segera akan mengadakan acara perekrutan General Manager Wilayah Asia Pasifik. Soal ujian tertulis sudah saya kirim ke Anda. Bagaimana menurut Anda? Soal-soalnya sudah saya lihat. Masih kurang mendalam. Piwait lagi yang baru. Tapi Pak Fu, orang yang kami cari untuk membuat soal, sudah ahli keuangan terbaik di Wall Street. Sungguh tidak bisa menemukan orang yang lebih baik lagi. Jangan banyak bicara. Terus cari. Kehidupan sebelumnya, aku membantu Meng Sili menjadi General Manager Asia Pasifik. Baru setuju dengan Fu Chen untuk membuat soal ujian ini. Tapi kehidupan ini, saya hanya ingin membantu Fu Chen mengurusi masalahnya. Sayang, bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Istriku. Dengan bakat dan kemampuanmu, tentu saja tidak ada masalah. Hanya saja kamu sedang hamil sekarang. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah memikirkannya. Aduh, cuma bikin soal saja, gampang banget. Cuma hamil doang. Kamu gak nyuruh aku ngapa-ngapain. Aku sudah bosan sampai berjamur. Baiklah. Kalau begitu istri tersayang harus bekerja keras ya. Berhenti. Shuyan. Mengapa lagi-lagi kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu datang untuk ikut ujian tertulis grup S kan? Bisa dibilang begitu. Kamu yang sudah 5 tahun jadi pembantu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang terputus dari masyarakat. Paling-paling cuma bisa menggoda suami Xiaomen pakai tubuhmu. Masih bermimpi. Jadi apa General Manager Mana Wilayah Asia mungkin Pasifik? Kamu pantas. Tunggu saja. Setelah aku Meng Sili mendapatkan juara pertama ujian tertulis ini, lalu menjadi General Manager Wilayah Asia Pasifik, aku pasti akan menginjak-injak kamu sampai hancur. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja nanti. Selamat datang semua peserta. Di grup S, wilayah Asia Pasifik, pemilihan ujian tertulis untuk posisi General Manager. Selanjutnya, aku akan membagikan soal ujian kepada kalian. Ujian ini sama persis dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku pasti bisa mendapatkan nilai penuh dalam ujian tertulis ini. Posisi General Manager pasti milikku. Ini. Kenapa semua soalnya dalam bahasa Inggris? Di kehidupan sebelumnya soalnya semua dalam bahasa Mandarin. Semua soal ujian di kehidupan sebelumnya adalah soal-soal yang kerjakan di buku referensi. Kenapa di kehidupan ini semua soalnya diganti? Tidak. Salah. Pasti lembar soal yang diberikan salah. Pengawas. Semua soal ini salah. Pasti Anda salah mengambil lembar soal. Apa? Salah? Tidak mungkin. Lembar soal ini adalah rahasia tingkat 1 perusahaan kami. Saya baru saja membukanya dari amplop tertutup. Pasti tidak mungkin salah. Tidak. Lembar soal ini seharusnya versi bahasa Mandarin. Sekarang malah diganti ke bahasa Inggris. Dan soalnya juga salah. Apa yang terjadi? Bagaimana dia tahu soal ujiannya salah? Mengkingkah? Dia sudah melihatnya sebelumnya. Grup S ini bukannya mengklaim transparan dan adil ke publik. Mengkingkah? Ada yang bisa main belakang. Dengarkan saya, lembar soal ini bermasalah. Semua jangan dikerjakan dulu. Kamu ngomong apa sih? Soal ujian perusahaan kami. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau Anda terus mengganggu ketertiban ruang ujian, saya akan mengusir Anda keluar. Kamu siapa sih? Berani mengusir saya keluar? Saya adalah calon Manajer Regional Asia Pasifik Grup S. Di mana pengawas utama kalian? Di mana pembuat soal ujian kalian? Siapa yang mau menemui saya? Manajer Shu inilah orangnya. Dia tidak hanya mengganggu ketertiban ruang ujian, tapi juga mengatakan soal ujian kami salah. Shuyan, kenapa kamu? Aku mencari CEO dari grup S kalian yang membuat soal ujian ini. Meng Sili, kamu pikir kamu siapa? Bisa ketemu siapa saja semaunya. Shuyan, aku siapa? Kamu pasti tahu. Di kehidupan sebelumnya aku Meng Sili meraih nilai tertinggi dalam ujian tertulis dan menjadi General Manager Asia Pasifik. Di kehidupan ini, posisi General Manager Asia Pasifik pasti akan menjadi milikku. Meng Sili, nilai tertinggi ini bukan sekadar omong kosong. Kalau kamu memang berbakat, buktikan. Tentu saja aku akan ikut ujian.
Tapi aku tidak akan mengerjakan soal yang salah ini. Kamu ini tidak ikut ujian. Nongkrong di sini buat apa? Cepat pergi dari sini. Saya Paul Yang Bernie. Bicara seperti itu pada Direktur Shu. Dia adalah CEO Grup S. Dan juga pengawas utama rekrutmen ini, serta pembuat soal. Apa katamu? Perempuan yang cuma bisa cuci dan masak ini. Masa mungkin dia? Mungkin kamu perlu ingat-ingat lagi di kehidupan sebelumnya. Bagaimana kamu bisa meraih nilai tertinggi? Dan bagaimana kamu bisa menjadi General Manager Asia Pasifik? Hei, Director Shu. Kita bersama mendirikan Grup S. Ingin merekrut General Manager Asia Pasifik. Pembuat soal memberikan beberapa contoh soal. Tapi aku tidak terlalu puas. Jadi, aku ingin minta bantuanmu untuk membuat soal. Ada waktu tidak? tidak masalah. Saya punya waktu. Bukan kamu yang menelepon siapa? Apa makanannya sudah siap? Cepatlah. Nanti kita ngobrol lagi. Segera selesai kok. Asalkan Silly melihat poin-poin penting ini, maka dia pasti bisa berhasil menjadi General Manager Asia Pasifik. Bukan kamu ini kenapa sakit-sakitan? Ibu rumah tangga macam kamu ini ngapain mencoret-coret sembarangan? Saya cuma merasa beberapa soal ini penting, jadi saya asal coret saja. Udah. Sana pel lantai kamu. Apa sih kamu tahu? Kalau ada waktu lihat lebih banyak lagi dong. Luar biasa, ternyata semua soal ujian ini, semuanya pernah saya kerjakan. Ternyata benar kalau kamu itu. Silly pasti akan jadi juara dalam ujian tertulis ini. Posisi General Manager Asia Pasifik. Hanya dia yang pantas. Ayo kita bersama-sama menyaksikan momen yang sangat mendebarkan ini. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Silly adalah General Manager wilayah Asia Pasifik. Bagaimana kalian berani memperlakukannya seperti ini? Itu urusan kehidupan sebelumnya. Untuk kehidupan ini, dia bukan lagi. Mengas Aili, telesekretariat mengganggu ketertiban ruang ujian. Dan kepada pembuat Seoul Shuzong, berbicara dengan tidak hormat. Saat ini dia telah di blacklist oleh seluruh industri. Tidak akan pernah diterima lagi. Apa sih pembuat soal tidak pembuat soal? Pasti kamu bajingan kecil ini yang bermain curang. Benar? Dia hanyalah seorang pembantu yang mengkusai baju dan memasak. Mana mungkin dia pembuat soal dari Grup S. Shuzong, bukan hanya pembuat soal untuk ujian kali ini, tetapi juga Presiden Direktur Eksekutif Grup S kami. Jika kalian masih berani tidak menghormatinya, saya akan panggil Satpam. Teman-teman netizen, ini adalah wanita bernama Xuan. Dia tidak hanya menipu anak saya, tapi juga merangkak ke tempat tidur, menggoda menantu saya. Sekarang, dengan menjual tubuhnya, menjadi apa? Direktur Eksekutif, sengaja merusak karir anak saya. Benar? Wanita yang tidak tahu malu, bagaimana bisa layak menjadi Direktur Eksekutif Grup S? Xuyan, kamu hanya bekerja di keluarga Meng sebagai pembantu selama 5 tahun. Selain mencuci dan memasak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sekarang bilang dirimu adalah Direktur Grup S. Saya bicara keuangan, kamu paham. Siapa yang percaya? Mata netizen tajam. Kamu Xuan, hanya barang bekas yang tidak layak. Kalian di Grup S dengarkan baik-baik. Segera kembalikan posisi manajer umum ke anak saya. Lalu saya tanya, Meng Silly, kamu, apa hakmu untuk duduk sebagai Direktur Grup S? Xuyan, kamu siapa? Apa hakmu untuk menilai saya? Kamu pikir kamu hebat ya? Kalau berani, mari kita adu. Baik, adu ya adu. Tapi kalau sudah adu, mari kita tentukan dulu. Kalau menang bagaimana? Kalau kalah bagaimana? Saya menang. Kamu harus telanjang di depan umum dan berlari telanjang di Grup S. Kalau saya kalah, saya tidak akan menjadi pria lagi. Sekarang juga saya akan mengebiri diri sendiri. Katakan,
Apa yang mau dibandingkan? Di kehidupan sebelumnya setelah aku menjadi manajer umum Asia Pasifik, aku membeli saham 3 perusahaan, dan harganya langsung melonjak hari itu juga. Untungnya sampai 1 miliar. Perkembangan pasar saham di kehidupan ini pasti sama seperti kehidupan sebelumnya. Karena ini perusahaan keuangan, mari kita bertaruh pada saham. Bagaimana? Meng Sili. Kamu juga terlahir kembali lalu bagaimana? Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatmu kalah dengan hati yang tulus. Baiklah, tidak masalah. Tiga saham 1 miliar full position. Baru sebentar saja, sudah naik puluhan juta. Pandanganmu sangat tepat. Sepertinya Meng Sili ini benar-benar bakat di dunia keuangan. Shuyan. Kamu setengah hari tidak membeli jangan-jangan buta huruf. Tidak bisa membaca antar muka pasar saham. $63. Kalau begitu hitung dari atas ke bawah. Beli saham ke-63. Shu, kamu gila ya? Kamu sekarang sedang bertaruh dengan Meng Sili, dan itu disiarkan langsung ke seluruh dunia. Kalau mau menang, kamu harus memilih dengan baik. Bagaimana bisa memutuskan dengan melempar dadu? Dan perusahaan saham ke-63 ini hanya sebuah pabrik alat medis kecil. Ini Beli saja saham perusahaan ini. 2 miliar full position. Wanita ini bahkan memilih saham dengan cara melempar dadu. Dia sama sekali tidak mengerti pasar saham. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi CEO di grup S kita untuk menjabat sebagai direktur menyerahkan eksekutif? perusahaan ke tangan wanita seperti ini. Bukankah semuanya akan bangkrut dan tutup? Kalian lihat, aku tidak salahkan. Wanita ini adalah wanita penghibur yang naik jabatan dengan tubuhnya. Sama sekali tidak punya pengetahuan keuangan. Seharusnya dibongkar dan diselidiki secara ketat. Ya, kalian tunggu saja lihat kakakku. Bagaimana dia menghajar si wanita sampah ini. Dari sini bisa dilihat, Mr. Meng adalah talenta keuangan yang dibutuhkan grup S. Manajer umum grup Asia Pasifik. Seharusnya dia yang menjabat. Betul, justru wanita ini nggak ngerti sama sekali tentang pasar saham. Malah hampir bikin perusahaan kita rugi. Talenta keuangan seperti Mr. Meng benar-benar kejahatan besar. Shuyan. Tampaknya posisi manajer umum sudah pasti milikku. Sekarang mulai laksanakan taruhanmu. Lepas bajumu. Jangan buru-buru. Meng Sili, permainan belum selesai. 3 saham yang baru kau beli sudah dihentikan, berharap bisa bangkit. Gak mungkin lepas bajumu. Hei, segera tarik kembali teknologi medis inti dari 3 grup besar di Hao Yunding dan Fei Qi. Semua diserahkan ke pabrik alat medis Chengxin. Shuyan, mereka memanggilmu Shu Zong. Kau malah ketagihan. Kau pikir teknologi inti medis dari 3 perusahaan itu adalah hasil karyamu. Katanya kasih aja. Ya, sekarang semuanya disiarkan langsung di internet. Sekarang kau adalah wanita yang dibenci semua orang. Terus saja berpura-pura. Kau akan mati lebih buruk. Shuyan, sekarang laksanakan taruhanmu. Lepas bajumu dan berlari telanjang, masih ada waktu. Kalau nggak nanti saat aku jadi manajer umum Asia Pasifik, aku akan membuatmu mati lebih buruk. Naik. Astaga, Shu Zong cuma telepon aja. Hanya dalam beberapa menit. 3 saham yang dibeli Meng Sili semuanya jatuh ke batas bawah. Sementara saham Yang Daibeli terus melambung tinggi. Siapa sebenarnya Shu Zong? Dari mana asalnya? Tidak mungkin. 3 saham yang kubeli ini pasti tidak ada masalah. Pasti kamu ini perempuan. Kamu yang main-main. Meng Sili, kamu masih belum mengerti. Di kehidupan sebelumnya, 3 saham ini juga naik seperti ini. Apa maksudmu? Kalau bukan karena di kehidupan sebelumnya, kamu membeli saham 3 perusahaan ini, aku tidak akan memberikan teknologi inti kepada 3 perusahaan ini. Sayangnya, di kehidupan ini, kamu tidak akan berhasil. Selesai keluarga Meng kita hancur. Itu 10 miliar. Itu seluruh aset keluarga Meng. Sekarang hilang begitu saja. Datang. Sekarang kamu kalah. Waktunya menepati janji taruhanmu. Kebiri dia. Jangan. Kakak, anakku. Jangan. Ibu. Ibu, bangunlah. Ibu. Ibu, akhirnya kamu bangun. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Pasien sudah kanker lambung stadium akhir. Di waktu terakhir ini, mau makan apa? Makan saja apa yang kamu mau. Kanker lambung stadium akhir. Di kehidupan sebelumnya, tubuhku selalu sehat. Pemeriksaan kesehatan tidak pernah ada masalah. Di kehidupan ini, kenapa tiba-tiba sudah stadium akhir kanker lambung? Pasti rumah sakit kalian mau menipu kami.
Mau memeras uang keluarga Meng? Ibu saya selalu sehat-sehat saja. Pasti kalian dokter-dokter tidak bermoral ini yang salah. Kalau kalian tidak percaya, bisa periksa lagi di rumah sakit lain. Benar-benar keluarga yang tidak masuk akal. Perut saya sakit sekali. Ibu, Dokter, ibu saya sudah kesakitan seperti ini. Cepat atur operasi. bukan kami tidak mau mengatur operasi untuk pasien, tapi sel kankernya sudah menyebar ke berbagai organ. Ditambah lagi, pasien sudah tua, tingkat kesembuhannya sangat rendah. Kecuali, kalian mau memanggil dokter legendaris, Chi Feng Sheni. Hanya dia yang bisa menyelamatkan nyawa. Baik, kami akan bayar berapapun untuk memanggilnya. Baik, kami akan segera hubungi Chi Feng Sheni. Kalian cepat bayar biaya operasi. Halo, Halo Sheni, rumah sakit kami baru menerima seorang pasien. Namanya Li Guifan, kanker lambung stadium akhir. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Apakah Anda ada waktu sekarang? Li Guifan. Bukan mantan mertua saya itu. Sudahlah, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Keluarga Meng itu sudah mendapat hukuman yang pantas. Baik, saya akan segera ke sana. Baik. Kenapa Chi Feng Shenyi belum datang juga? Shuyan. Kamu ini, masa masih berani datang di kehidupan sebelumnya? Ibu saya sehat-sehat saja. Bagaimana bisa di kehidupan ini tiba-tiba terkena kanker? Pasti kamu yang menyebabkannya. Kamu pembawa sial. Kamu tidak hanya merebut tunanganku, tapi juga menghancurkan karir kakakku. Sekarang, kamu juga ingin membunuh ibuku. Shuyan, kamu datang ke sini hanya ingin melihat keluarga Meng dipermalukan. Sayangnya, Dr. Chi Feng segera datang untuk mengobati ibuku. Rencana jahatmu tidak akan berhasil. Kamu sengaja datang untuk mengacau. Ingin menghalangi kami menyambut Dr. Chi Feng. Cepat pergi dari sini. Saya adalah rumah sakit yang sengaja memanggil untuk mengoperasi ibumu. Dr. Chi Feng, cepat minggir. Sakit sekali. Dr. Chi Feng, kenapa dia belum datang? Kumohon. Lakukan operasi padaku. Dr. Chi Feng. Dia bilang akan segera datang. Tapi kenapa belum juga? Kalian lakukan persiapan operasi dulu. Saya akan pergi ke pintu untuk menyambutnya. Shuyan, kamu bilang kamu Dr. Chi Feng, membawa obat yang tidak dikenal. Lagi-lagi ingin membahayakan ibuku. Meng Sili, saya peringatkan kamu, obat khusus ini hanya ada satu di dunia. Tanpa ini, ibumu pasti akan meninggal. Shuyan, kamu masih saja berpura-pura. Kamu sudah cukup menyengsarakan keluarga Meng. Di kehidupan ini, kamu tidak akan bisa menyakiti ibuku lagi. Aku akan membuatmu membayar karena menyakiti ibuku. Shuyan, kali ini rencanamu tidak berhasil ya? Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan membuat anak di perutmu. Menemui Yan Wang. Berbuat dosa sendiri tidak bisa diselamatkan. Mungkin ini adalah takdir keluarga Meng, balasan yang sudah ditentukan. Dr. Chi Feng, tolong berhenti sebentar. Direktur, kapan Dr. Chi Feng akan datang? Dr. Chi Feng, akhirnya Anda datang. Pasien sudah di ruang operasi. Menunggu Anda. Shuyan. Kamu bilang Shuyan adalah Dr. Chi Feng. Kalau Xuan adalah Dr. Chi Feng, maka obat-obat ini. Kalian berdua bodoh, sudah melakukan apa? Ini akan membunuh ibu sendiri. Kalau kalian memang ingin memutuskan jalan hidup Li Guifan, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah setengah jam terbuang. Kalau terlambat 10 menit lagi, ibu kalian pasti akan meninggal. Shuyan, tolong, selamatkan ibuku. Shuyan. Tolong selamatkan ibuku baik. Aku tahu aku salah. Semua kesalahan adalah kesalahan aku dan kakakku. Jangan sampai kamu tidak mau menolong. Kalian bisa keluar dari rumah sakit. Meskipun Dr. Chi Feng segera melakukan operasi pada Anda. Tapi karena anakmu menjatuhkan obat spesial. Jadi secara keseluruhan, umur Anda hanya tinggal 1 tahun lagi.
Kalian bilang, hidupku sebelumnya baik-baik saja. Kenapa setelah reinkarnasi ini, aku malah kena kanker lambung? Pasti ada orang yang ingin mencelakai aku diam-diam. Xuyan? Apakah kamu ini wanita yang diam-diam melakukan sesuatu sampai aku kena kanker lambung? Xuyan, hidup ini karena campur tanganmu, jadi berantakan. Kanker ibuku tidak lepas dari kamu. Benar? Ibuku di kehidupan sebelumnya sehat-sehat saja. Kamu kan tahu. Jadi di kehidupan ini, pasti kamu yang meracuni ibuku. Li Guifan, di kehidupan sebelumnya, sebenarnya di tubuhmu sudah ada bibit penyakit yang bisa berubah menjadi kanker kapan saja. Tapi di kehidupan sebelumnya, kamu bisa sehat-sehat saja. Itu semua karena aku diam-diam membuat obat khusus untukmu dan mencampurkannya ke dalam makananmu. Jadi bisa menghindari risiko kanker lambung. Sayangnya, di kehidupan ini kamu mengusirku dari keluarga Meng. Tentu saja tidak akan ada lagi yang membuat obat khusus untukmu. Penyakitmu semakin parah. Itu semua karena kesalahanmu sendiri. Kalau begitu, kenapa kamu tidak segera menikah lagi dengan Silly dan kembali ke keluarga Meng untuk merawat aku? Benar? Menantu merawat mertua. Itu adalah tugasmu. Xuyan, sebelumnya aku memang salah. Tapi kamu juga pernah tidur dengan pria lain. Jangan berpikir bisa mengambil keuntungan di depanku. Kita berdua harus saling mengalah. Asalkan kamu bisa berubah pikiran. Aku bisa membiarkanmu kembali ke keluarga Meng, menjadi menantu keluarga Meng. Kalian sekeluarga benar-benar tidak bisa ditolong. Istriku. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Baik, kita pulang. Xuyan, jangan main-main dengan taktik menjebak. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Cepat kembali ke sini. Xuyan,